عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Fil. Jadi Al-Fil ini artinya satu ekor gajah. Jadi kalau banyak gajah itu namanya afial atau alfialah. Ya, kenapa kalau ditambah tak marbutah menjadi jamak? Tapi pada kesempatan yang lain, ketika ditambah tak marbutah, kalimat itu menjadi mufrad. Mana contoh Al-Baqarah? Al-Baqarah satu ekor sapi. Kalau banyak Al-Baqar atau Abqar. An-Namlu itu banyak semut. Ditambah tak marbutah, An-Namlatu menjadi satu ekor semut. Ini terbalik ya. Al-Fil itu satu gajah. Kalau ditambah tak marbutah menjadi banyak gajah. Al-Fiyalah. Jadi atau dinamakan juga dengan surah Alam Tara. Jadi surah Al-Fil atau surah Alam Tara. Jadi ini jumlah ayatnya 5 ayat. Jadi tidak ada perselisihan para ulama tentang jumlah ayat ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita masuki ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi ayat ini dimulai dengan kata tanya. Jadi makanya kata tanya itu ada dua gaya bahasanya, ada dua model. Ada kata tanya membutuhkan jawaban, itu namanya kata tanya insya'i atau namanya istifham insya'i. Ada satu lagi kata tanya yang tidak membutuhkan jawaban, itu namanya istifham khabari. Jadi ada insya'i, ada khabari. Pertanyaan di dalam Al-Quran semua modelnya insya'i kalau itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Khabari. Jadi artinya tidak membutuhkan jawaban. Ketika di dalam Al-Quran Allah bertanya, "Fahal mim muddakir?" Itu enggak butuh jawaban. Ada enggak yang mengkaji Al-Quran? Setelah saya permudah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Kata-kata tanya di situ itu artinya apa? Tidak membutuhkan jawaban. Tapi ada juga di dalam Al-Quran kata tanya yang membutuhkan jawaban. Ya, mana itu? Apabila terjadi dialog antara manusia dengan manusia. Jadi makanya dengan makhluk, apabila terjadi dialog dalam Al-Quran itu membutuhkan jawaban. Tapi kalau istifhamnya itu dari Allah, kata tanyanya dari Allah, itu tidak butuh jawaban. Ya. Mana yang membutuhkan jawaban? Penduduk sorga dan penduduk neraka berdialog dalam Al-Quran. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu itu masuk neraka sakar? Itu pertanyaan dengan ma istifhamiyah. Dijawab oleh penduduk neraka, qalu lam nakun minal musallin. Kami tidak salat, kami tidak memberikan makan anak yatim, kami suka ngomongin orang lain, adu domba orang lain. Ya, jadi artinya setiap pertanyaan langsung dijawab. Ini kalau ada jawaban ini timbal balik ini namanya istifham insya'i. Tapi kalau pertanyaan itu dari Allah, itu istifham khabari. Ini sama seperti ayat ini. Cuma ada keunikan di ayat ini, Pak. Uniknya begini. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kalau di dalam terjemahan begini. Alam tara kaifa? Apakah kamu tidak lihat? Secara logika, Nabi Muhammad memang tidak lihat kejadian ini. Jadi artinya dalam tafsir Sawi itu diungkapkan Nabi Muhammad lahir itu ba'da khamsina yaum. Setelah 50 hari kejadian Ashabul Fil baru lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi artinya ayat ini apa maksudnya? Alam tara, apakah kamu tidak lihat hai Muhammad? Ya. Jadi ayat ini dipahami secara makna terbalik. Ya. Ini kan present, kalimat present. Apakah kamu tidak melihat ya Muhammad? Kalimat present ini ditafsirkan, diterjemahkan dengan kalimat past tense. Wahai Muhammad, kamu sudah tahu kejadian Ashabul Fil 50 hari setelah engkau lahir ke dunia ini. Berita itu diberitahukan oleh kakekmu, oleh paman-pamanmu. Ya, ini Pak. Jadi artinya bukan apakah kamu tidak melihat? Bisa saja Nabi Muhammad menjawab, saya tidak melihat kejadian itu ya Allah. Makanya ayat ini dipahami dengan makna terbalik. Ya, contoh begini. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah itu tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk. Fama fawqaha. Kalau kita lihat terjemahannya, fawqa itu di atas, Pak. Dan apa yang ada di atas nyamuk? Ini kalimat ini dipahami dengan makna terbalik. Bagaimana makna terbalik? Allah tidak segan-segan, tidak malu membuat sebuah perumpamaan nyamuk, apalagi di bawah nyamuk. Walaupun kalimat itu artinya di atas, tapi diterjemahkan dengan, ditafsirkan dengan di bawah. Contohnya begini. Pimpinannya saja korupsi, apalagi bawahannya. Ya, nih Pak. Jadi bukan bawahannya korupsi, apalagi pimpinannya. Tidak, kan tak cocok itu. Jadi yang hebat saja buat, apalagi yang bawahnya. Allah tidak segan-segan membuat seekor nyamuk, apalagi di bawah nyamuk. Ya, nih Pak. Tetapi di dalam ayat itu dikatakan fauqa, fauqa itu di atas, Pak. Maka untuk memahami ayat ini dipahami dengan makna terbalik. Ya. Ini seperti yang kita ungkapkan beberapa pertemuan yang lalu, Pak. Ketika seorang ibu menyuruh anaknya untuk anaknya yang sedang main-main, Pak, sedang main-main, nak, tolong belanja sebentar nak ya, beli gula ya. Ya, sebentar lagi kata anak itu. Dia main-main terus. Kemudian ibunya datang lagi yang kedua kalinya. Nak, beli gula sebentar nak, jangan main-main dulu. Anaknya tetap main-main juga. Yang ketiga kalinya, apa kata ibunya? Kajik, main-main juga deh. Main terus sana. Anak itu langsung memahami dia dengan makna terbalik. Berarti ini jangan main lagi ini. Baik main li. Langsung dia tinggalkan mainannya, dia ambil duit sama ibunya. Ya. Jadi artinya, tapi kalau orang yang antenanya pendek, kajut mainlah juga deh bilang orang tuanya. Oh, kapah dah, mainlah juga deh. Mainlah juga. Ya, Pak. Ini sama seperti di Al-Qur'an itu disebutkan dalam surah Al-Haqqah. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Saya tidak bersumpah kata Allah. Ini kalau lihat kalimatnya, Pak. Fala uqsimu bima tubsirun. Saya tidak bersumpah. Artinya apa? Allah sudah banyak sekali bersumpah, tapi manusia tidak mau dengar, Pak. Jadi tidak menjadi pelajaran bagi mereka. Akhirnya apa? Lun hana bersumpah, Pak. Orang yang antenanya panjang, umahnya kabengeh Allah. Kabengehnya kabengeh, bibi bengeh. Tapi kalau antenanya pandang, fala uqsimu, berarti hana ya. Hana, Allah hana bersumpah. Hana surga, hana neraka ya, Pak. Ini kalau orang yang tidak memahami ini, Pak. Jadi artinya dimaknai dengan makna terbalik. Nanti ditanya lagi nanti, kenapa mesti nyamuk ya, Pak? Kan ada simbol-simbol dalam Al-Quran, Pak. Nyamuk, ada bakarah, ada sapi, ada alfil, ada gajah, macam-macam lah situ, ada simbol-simbol. Jadi dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau salah satu penafsir yang mengungkapkan masalah simbol dalam Al-Quran, Pak. Ya. Salah satunya termasuk di situ nyamuk ya. Beliau mengatakan, kenapa nyamuk yang diungkapkan oleh Allah di situ? Kenapa tidak semut saja? Semut kan lebih kecil dari nyamuk. Kenapa tidak semut dan di bawah semut? Ya, apa kata beliau? Perumpamaan nyamuk ini jadi bisa diambil iktibar oleh seorang mukmin. Apa maksudnya? Kata beliau, nyamuk itu asyad wa inja'at. Jadi dia itu masih bisa hidup walaupun dia lapar. Nyamuk aci pasolam lam kamar, Pak. Cok nyamuk tabuh plastik pasolang kamar, masukin ke dalam kamar, kunci kamar, Pak. Selama 1 bulan. Bulan depan coba balik, nyamuk thar mentangnya, Pak. Mentang nyamuk thar, hana mati, Pak. Hana mati. Padahal dia nak makan apa-apa. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan asyad wa inja'at. Jadi dia itu masih bisa hidup walaupun dia lapar. Tetapi kata beliau, wa idza syabi'at matat. Kalau dia sudah kenyang,
dia akan mati dengan sendirinya. Dia kalau dia gigit kita nyamuk itu, dia sudah kenyang, nya hana pui apoh le, hana pui apoh. Jadi nak usah dipukul lagi dia mati sendiri dia. Hana pui apa cerok mana nyamuk yang gigit saya tadi malam. Hana perle, Pak, dia mati sendiri, Pak. Ini perumpamaan apa ini, Pak? Apa kata Imam Al-Qurtubi, Pak? Orang mukmin itu kata beliau, ya. Jadi walaupun dia puasa, dia buat ini, dia lapar, nak mati mereka, nak mati kata Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, nak mati mereka. Sebagaimana perumpamaan seekor nyamuk. Rasulullah makan 3 hari nak makan, nak meninggal Rasulullah gara-gara itu, Pak. Nak meninggal Rasulullah. Ya. Idza syabi'at matat. Jadi makanya kalau orang-orang kafir itu diberikan terus kesempatan oleh Allah. Nikmati terus dunia, makan terus haram kata Allah, makan terus. Nikmati terus dunia. Ketika dia sudah kenyang menikmati dunia, akhadhathu baghtatan wa hum la yash'urun. Akan diambil tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka baru terkejut-kejut ini. Oh my Allah, ibadah hana lomnya, hana lom, hana lomnya. Maka dibuat perumpamaan nyamuk di dalam surah Al-Baqarah itu. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Walaupun dalam tafsir kontemporer sekarang ada penafsir menafsirkan ayat ini melalui penelitian. Penelitiannya bagaimana? Jadi mereka tidak memaknai dengan makna terbalik, tetapi mereka melihat apa yang ada di atas nyamuk sebenarnya. Jadi tadi kan fauqa itu tetap diartikan di atas, Pak. Akhirnya diselidikilah di atas nyamuk. Rupanya di atas nyamuk itu banyak parasit yang tinggal di nyamuk sampai ratusan parasit. Dia makan dari nyamuk itu, Pak. Ya, Pak. Jadi ratusan parasit. Kalau kita lihat secara sekilas nak nampak. Ya. Jadi makanya nyo contoh, menyo katanya hana tapoh nyamuk ya, Pak. Kita sudah menyelamatkan parasit-parasit yang lain, Pak, yang ada berada di atas nyamuk. Ya, yang berada di atas nyamuk. Dia makan dari nyamuk itu, Pak. Ini namanya innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ini kalau yang penelitian sekarang kontemporer, dia lihat apa sebenarnya di atas nyamuk itu. Rupanya ada kehidupan di situ, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini kalimat ini alam tara bukan apakah kamu tidak melihat hai Muhammad, tidak. Tapi kalimat ini kamu sudah mengetahui. Ya. Kamu sudah mengetahui cerita tentang Ashabul Fil melalui kakekmu Abdul Muthalib, melalui paman-pamanmu. Ya, ini Pak. Jadi bukan apakah kamu tidak tahu? Nabi Muhammad, saya tidak tahu ya Allah. Ya. Artinya pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Ini namanya istifham khabari, jenisnya takrir. Takrir itu ingin menguatkan lagi. Artinya apa? Kejadian Ashabul Fil itu benar-benar terjadi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setelah kamu lahir 50 hari setelah itu kamu tidak tahu apa-apa. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ba di sini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada ba di sini, Pak. Ini ba mulabasah namanya. Ya. Jadi ba mulabasah artinya apa? Ashabil fil yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan gajahnya, tetapi penunggang gajah. Karena yang bermasalah siapa? Penunggang gajah bermasalah, bukan gajah. Jadi yang mati itu siapa? Yang mati itu penunggang gajah, Ashabul Fil, bukan gajahnya. Gajah enggak salah apa-apa, dia enggak tahu apa-apa dia, Pak. Hanakai, Pak. Jadi yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah itu orang yang berakal, Pak, dan yang naik gajah. Maka yang naik gajah itulah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin kita akan muncul pertanyaan begini. Dari mana gajah itu, Pak? Di Arab kan enggak ada gajah. Di Arab mana gajah? PBK pun. Cijak jino yang minta di mana ada ternak gajah di Arab? Mana ternak gajah? Iban ternak gajah di Arab. Yang ada gajah itu di Asia dan di Afrika. Di Eropa mungkin ada 1-2, Pak. Di Afrika, gajah itu Afrika, identik dengan Afrika. Dan gajah itu identik dengan Asia yang memelihara gajah. Kemudian apakah gajah itu didatangkan dari Yaman? Tidak. Siapa itu Abraha al-Ashram sebenarnya, Pak? Ya. Inisiatif ini berasal dari Abraha al-Ashram. Nama dia kenapa dinamakan Ashram? Ashram itu kalau di dalam tafsir Baydawi begini. Pada suatu hari kata beliau, akhadhahu abuhu al-hirbah fadaraba ala ra'sihi fashaqqa alaihi. Ya, ini dalam tafsir Baydawi. Jadi pada suatu hari ayahnya marah kepada dia, Pak. Pada Abraha. Dia ambil hirbah. Hirbah itu ada besi besi tipis. Dia ambil, dipukul di kepalanya sehingga fasyakka,
terbelah ini Pak. Jadi terbelah artinya bukan kepalanya terbelah, tidak, ada bekas belahan di sini. Maka dipanggil dengan Abraha al-Ashram. Ashram itu belahan. Abraha al-Ashram, kalau kita lihat dari tampangnya, dia bukan tampang orang Yaman Pak. Orang Yaman dia agak panik-panik becut, orang Yaman Pak. Dan kulit-kulitnya itu seperti kita, bahkan ada yang putih-putih lagi di Yaman. Kenapa? Karena Yaman itu kan dingin Pak. Yaman dingin. Tetapi Abraha itu hitam orang. Abraha hitam. Abraha hitam. Berarti dia nak mungkin dari Asia. Ya, nanti akan kita buktikan kalau dia bukan dari Asia. Abraha itu hitam orangnya dan O-nya yang keriting. Jadi beda keriting orang Afrika dengan Asia beda. Menyo orang Afrika. Jadi keritingnya itu danyo dah tulis dengan pulpen Pak. Nyan wate nanti hanapak buduk dah culok lam O, culok lam O. Nya mengkemat Pak. Yang keriting orang Afrika Pak. Nyan. Abraha al-Ashram keritingnya seperti itu Pak. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Abraha itu aslinya bukan tinggal di Yaman tapi dia tinggal di Ethiopia, di Habasyah. Ya. Kenapa dia tinggal di Habasyah? Dia itu di di bawah kontrolan seorang raja namanya Raja Najasyi Pak. Najasyi itu raja Habasyah. Jadi makanya Arab itu pernah sekali lapar. Kalau disebutkan di dalam sejarah asabahum al-qahtu. Jadi mereka itu Arab pernah dilanda kelaparan. Yang menolong siapa? Yang menolong orang Habasyah. Habasyah itu siapa? Habasyah itu Ethiopia, yang negara miskin sekarang ini Pak. Ya. Dulu negara kaya. Jadi artinya yang menolong orang Arab kan jauh tuh, lumayan jauh. Artinya kalau perjalanan kaki kan lumayan jauh. Kalau dengan pesawat itu kira-kira 2 jam Pak. Dari Mekah Al-Mukarramah itu menuju Habasyah, Ethiopia. Kalau jalan ini pesawat, jalan kaki kan cukup jauh Pak, jalan kaki. Dari sini sampai ke mana, ke Lampung terjang depak Pak. Tapi mereka itu makanan dari Habasyah itu dibawa ke situ. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an di li'ila fi Quraisyin wa amanahum at'amahum min ju'. Jadi orang-orang Mekah itu diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelaparan. Dari mana itunya? Dari Ethiopia. Gajah ini dari mana? Gajah dari Ethiopia juga. Bukan 1-2 gajah. Jadi ada ribuan gajah. Jadi di situ disebutkan al-fufil. Ada 1000 gajah. Jadi artinya kalau sebuah negara punya gajah 1000, berarti negara itu kayanya luar biasa. Ketika Saudi Arabia menggempur Yaman, itu kan pesawat tempurnya kan banyak. Artinya apa? Saudi itu negara kaya, bukan negara miskin. Kan sabuh 20 pesawat. Ini begitu juga, gajah bukan 1-2 gajah. Maka disebutkan gajah itu al-fufil. Artinya apa? Habasyah adalah negara kaya waktu itu, bukan Amerika. Bukan negara-negara lain, tidak, bukan Turki, tidak, tapi Habasyah. Tapi sekarang negara paling miskin, Pak. Negara paling miskin. Jadi makanya Allah mengatakan begini dalam Al-Quran, termasuk dalam surah Ali Imran. Kalau saya sudah mengazab satu kaum, kalau saya sudah memberikan mudarat pada satu kaum, ada enggak yang bisa menentang saya, kata Allah? Tak bisa. Ya, tak bisa. Oh, nama tanah lun bantu ron. Sebagian kita lun bantu ron. Kalau tidak dengan izin Allah tidak bisa. Oh, kamu akan saya mudaratkan, kalau tidak dengan izin Allah juga tidak bisa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Raja Najasyi yang tinggal di Habasyah, karena beliau ingin meluaskan ekspansinya, beliau mengirim Abraha al-Ashram untuk menjadi raja di Yaman, di Asia. Ya. Jadi Najasyi itu di Afrika. Ethiopia itu di Afrika. Rasulullah SAW kan pernah hijrah dari Mekah ke Habasyah. Ini kalau kita tanya, Pak Habasyah ke Ethiopia ini. Satu-satunya negara yang memberikan keamanan kepada Rasulullah SAW ketika orang Quraisy itu minta Rasulullah dan sahabatnya, serahkan mereka kepada kami, akan kami bunuh mereka. Apa kata Raja Najasyi? Oh, tidak bisa. Kalau kamu mau Muhammad dan sahabat-sahabatnya, lawan saya dulu, kata Raja Najasyi, Pak. Artinya apa? Kekuatan militer mereka hebat sekali, Pak. Tapi sekarang tidak ada apa-apanya lagi. Ya. Nyoda kala jino kelaparan, Pak. Ya kan? Kemudian tidak ada apa-apanya. Makanya Allah katakan, kalau seandainya saya membuat sesuatu kepada satu kaum, maka tidak ada yang bisa melawan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dijadikan raja, Abraha itu menjadi raja di Yaman, apa kata Abraha? Ini saya akan mendirikan sebuah kulash. Kulash itu tempat ibadah, Pak. Sebagai rasa penghormatan kepada engkau, wahai Raja Najasyi. Dan saya akan buat sebuah menara. Menara itu di dalam istilah Imam Al-Baydawi, "Lau nadhara ahaduhum ilaihi
Kalau seorang melihat kepada ujung menara itu, fasakata kalan suatuhu, maka topinya itu akan jatuh ke bawah. Artinya apa? Begitu tingginya menara itu dibuat, Pak. Jadi ada sebuah menara, kemudian ada tempat ibadah sedikit. Tempat ibadah artinya apa? Untuk bisa keliling-keliling ya. Jadi artinya Raja Abraha mengatakan, saya buat ini untuk mengenang engkau wahai Raja Najasyi. Setiap orang tawaf di sini akan mengenang engkau, akan mengenal engkau. Ya. Rupanya didengar oleh orang Arab keturunan Kananah. Kananah itu adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan keturunan di atas Rasulullah itu Kananah itu dari situlah keturunan Quraisy. Mereka cukup bengeh mendengarnya, Mbak. Jadi mereka yang orang Arab itu sebagian yang pergi ke Yaman, dia dengar itu, Mbak. Oh, nyo kakennya. Akhirnya apa? Mereka buang air besar di situ dan buang air kecil di situ. Ini sama seperti pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam, pertanyaan Numrud ya kepada kaumnya. Ketika dilihat patung itu semua sudah lehernya sudah dipotong semua kecuali satu patung. Ditanya oleh Numrud, "Ma fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang buat ini sama Tuhan-Tuhan kita ini? Ya, takukah nale menduk? Dijawab oleh kaumnya, yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar namanya Ibrahim. Ya, ini begitu juga. Siapa yang buang hajat di sini? Ya, kata Abraham. Dijawab oleh orang-orang Yaman itu, apa kata mereka? Ini orang Arabnya. Menyo orang Arab langsung terbayang sama mereka itu kan orang Madinah kan, Pak. Orang Madinah kan di situ kan Bani Israel, Pak. Orang Madinah kan Yahudi di situ. Orang Madinah kan Nasrani di situ, Pak. Yang terbayang sama mereka adalah Arab itu Mekah, Pak. Ya. Kenapa? Makanya di dalam sejarah itu kalau disebutkan Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bukan keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Karena kalau keturunan Nabi Ishak alaihissalam di situ keturunan Yahudi, keturunan Nasrani, Bani Israel. Jadi makanya di dalam surah Al-Bayyinah itu dibedakan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ya. Jadi kafaru itu mana? Kafaru itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu mana? Yahudi dan Nasrani. Musyrik itu mana? Musyrik itu adalah sebagian keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang menyembah patung. Ya. Maka mereka dikatakan musyrik. Ini kalau dalam versi tafsir surah Al-Bayyinah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Akhirnya apa? Raja Abraha dia menghubungi Raja Najasyi. Ini Quraisy kita ini sudah dikotori oleh orang-orang Arab. Ya. Jadi dia minta bagaimana caranya supaya Ka'bah itu dihancurkan. Akhirnya gajah itu berangkat bukan dari Yaman, tetapi berangkatnya dari Habasyah, dari Ethiopia langsung ke Yaman. Jadi kalau langsung ke Yaman itu perjalanannya kan jauh sekali, Pak. Jadi 2 jam melalui laut lagi. Coba bayangkan saja, wallahu alam bagaimana yang angkat gajah melalui laut ni, Pak. Artinya apa? Ada alat khusus untuk mengangkat gajah itu, Pak. Jadi artinya Ethiopia, Habasyah waktu itu adalah negara paling kaya, Pak. Dan hebat sekali dia, Pak. Dia bisa mengirim nyatanya istilahnya pesawat tempur, Pak. Pesawat tempur tank dia kirim, Pak. 3 bebo, Pak. Sanggup disanggupi oleh Raja Najasyi. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Artinya apa? Persiapan ini dipersiapkan bukan sehari 2 hari, Pak. Pengiriman gajah itu bukan sehari 2 hari, Pak. Jadi bisa setahun 2 tahun dan lama itu persiapannya, Pak. Penyerangan Ka'bah. Karena tadi dikencingi Quraisy itu sudah lama kejadiannya. Maka mereka mempersiapkan bagaimana cara ini. Ini namanya kaidun. Kaidun itu apa? Persiapan manusia sedemikian rupa untuk menghancurkan Ka'bah. Sehingga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Jadi alam naj'al di sini ini kan present. Ini diterjemahkan dengan past tense, Pak. Saya hancurkan. Ya, alam naj'al kaidahum fi tadlil. Artinya semua strategi mereka saya hancurkan semua, kata Allah. Walaupun mereka sudah mempersiapkan penyerangan Ka'bah itu selama beberapa tahun sebelumnya, maka kaidun mereka itu saya hancurkan. Jadi artinya begini, Pak. Kalau kita punya rencana, ya, rencana itu tidak bisa terrealisasi kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka belu tak cek langit. Nyo 20 tahun tu untuk lun bino, nyo untuk lun bino. Hana boleh cek langit, Pak. Tegelon 20 tahun kan mati dia, kan meninggal dunia. Makanya di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, baik itu Ihya Ulumuddin, baik itu Mukasyafatul Qulub, ada satu lagi Minhajul Abidin. Di situ ada dialog 3 orang ulama sufi, Dialog 3 ulama sufi.
Ulama sufi yang pertama bertanya kepada ulama sufi yang pertama dan yang kedua dan ketiga. Apa kata beliau? Apa cita-citamu? Ya, Pak. Yang pertama bertanya kepada kedua dan ketiga. Yang kedua menjawab, cita-cita saya maunya dalam 1 minggu ini penuh ibadah selalu. Ya, Pak. Dalam 1 minggu ini. Jadi roh Jumaat yang akan datang ibadah laju. Ya. Kemudian ahli sufi yang pertama bertanya lagi kepada yang ketiga, kamu cita-cita kamu apa? Dijawab, saya maunya dalam 1 hari ini penuh ibadah selalu. Ya, dalam 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 minggu, tidak. Diperkecil lagi. Kemudian ahli sufi yang kedua dan yang ketiga bertanya kepada yang pertama, kamu cita-cita kamu apa? Dijawab oleh yang pertama, bagaimana saya mau bercita-cita kalau roh saya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala? Saya cukup senang kalau sekarang waktu subuh saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan waktu zuhur supaya bisa beribadah. Ketika sampai waktu zuhur, saya berdoa lagi kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah mentemi semayang waktu yang sah. Ya berdoa orangnya Pak, golong pun semayang leho ulang golong berdoa mentemi waktu yang sah. Katanya hana patro waktu leho, leho ulang, hana mampu makan waktu itu. Kamu pepe katanya Pak. Yang golong dah mau ngasalam. Ya Nabi watiluhu, abi watiluhu memangnya kara asalam, kamu ganggu aktivitas lu lah. Hanya dajak kena, hanya dajak ke dekatan lah. Setelah asar kita beraktivitas lagi ke adzan maghrib, ka maghrib lah. Kita kalau masalah ibadah hana galak ke ibadah ni. Tapi ketika cerita masalah dunia, nya ni ibadah. Hantan terbayang wak katanya nyo pakai bancara ronyo beribadah mendung, hana. Nya dipikir nyo ronyo pakai bancara nyo benar omset duno nya omset wikile omset nyo harus nyo laba duno nyi duno yang golong na rucek langit 20 tahun tu Pak nya 20 tahun tu lun pegak ji katanya nyo taubat panjang nengku taubat 20 tahun rencana panjang masa panjang nya jino no mu misalnya 40 atau 50 untuk 50 tahun tu nya ketika 80 tahun tu atau 70 kerja hanale tapi hanale jabatan hanale nyan baru dah taubat dah tak duduk masjid ke dah nyan segolong tu watanya mau meninggal itu nya palo sebelum sampai umur 70 tahun mau meninggal dia kalau meninggal mau buat apa lagi ya jadi jangan sampai nanti Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan yang ada lagi ini dalam surah As-Sajdah tadi. Kami sudah melihat betul rupanya ya Allah nama malaikat rupanya acok roh kamu. Nah betul ya Allah. Yang menyuhana ni patih din kalian Pak. Nak dengar kata-kata lun cina kalian. Waktu cabut nyawa pun ada malaikat ni. Ya cina kalian. Inilah ketika itulah Rabbana absarna, kami sudah melihat betul rupanya ya Allah. Absarna wa sami'na. Ini belum lagi di padang mahsyar nanti Pak. Wa sami'na, kami mendengar. Rupanya kalau seandainya roh yang itu seorang itu ibadah hana ataupun hana makzir tapi itu yang melaknat dia banyak sekali yang melaknat dia Pak. Manusia melaknat dia. Tapi kalian berjira abu mati juga dia. Dilaknat dia Pak. Malaikat juga melaknat orang ini Pak, malaikat. Ketika mau cabut nyawa sawati bulan berjira gini, berjira aja. Ya Pak. Kemudian dilaknat juga oleh binatang Pak. Beda bikah naik dilaknat binatang, makhluk lain melaknat. So meninggal tipulan mati gini. Isik salun konli babih juga. Kemudian dia dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknat ini bukan di dunia saja. Ketika nanti dia dibangkitkan dilaknat lagi. Mati pulan lagi. Kok pada kalau urung menteng hana je. Ya, jadi semua melaknat dia, Pak. Ya. Ketika itulah dia mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami baru yakin ya Allah. Lo yakin ke ibadah, ke pula yakin ibadah. Awak tu yakin ke usaha, yakin ke ibadah berbacut dan yakin maknya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita kenapa kalau hal-hal dunia kita yakin betul? Lo ni yakin dah bukan Mak? 20 tahun. Lo ni yakin ini akan menang tendernya. Kenapa kau yakin? Tapi ketika salah kan masalah enggak nampak juga sama seperti 20 tahun. Hanya yakin ya, pernah dengar oleh Allah doa lu. Pernah dikabulkan oleh Allah. Apakah ini Allah apakah ada pahala salat ini? Hanya yakin ya. Tapi kenapa masalah proyek kita yakin? Padahal belum nampak lagi hasilnya, belum jelas lagi. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah kata Imam Al-Ghazali, artinya apa? Kita tidak adil. Tidak adil. Kalau masalah dunia kita eksklusifkan, tapi kalau masalah akhirat kita kesampingkan.
Kalau ingin membeli alat olahraga, beli apa-apa untuk inikan tubuh, ratusan juta dah belum orang. Ratusan juta dah belum. Nyo padu malaknya 200 juta. Belum bang. Itangan ni padu 20 juta. Belum. Kitabnya padu 20 ribu. Belum. Kitab 20 ribu nak belum. Padahal kitab itu untuk dia sendiri panduan salat. Hana belum. Nyo Quran hana perlele Quran, hana perle. Nyo masalah fikih hana belum. Ya. Jadi untuk apa namanya obat hati pak, petenang hati hana belum kan pak. Ya. Haji motor mesin relah aja mesin pak. Punya masalah cet laju. Di minggu pe cet motor pak. Cet laju, cet lam. Orlah cet lam. Hana kedepu mesin relah di dalam pak. Servis nak pernah, ganti oli enggak pernah, apa-apa tak pernah pak. Jadi apa pun melakukan, ganti jok, ganti terus, semua ganti pak. Nyempak siuran tu motor mah hitam jadi pak. Ya. Ini begitu juga ini pak. Padahal kan yang penting kan ini pak. Kalau ini baik, semua baik pak. Baik semuanya. Ya pak. Kalau mesin baik, bagus mesinnya, kemana pun bisa pergi pak. Untuk apa cek bagus ini bagus, tapi hanya jam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah yang Allah katakan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi rancangan mereka itu enggak ada apa-apa kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nama asli beliau adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupunya Rasulullah SAW. Abbas itu paman Rasulullah. Jadi maka dipanggil dia Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Selalu mengikuti Rasulullah ketika umur 9 tahun. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Ketika umur 9 tahun, 8 tahun itu selalu mengikuti Rasulullah dan diajarkan salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kamu jangan pernah takut wahai Ibnu Abbas. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kalau ada satu kaum ingin memudaratkan kamu, tidak bisa memudaratkan kamu kecuali apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu kaum ingin memberikan manfaat dan rezeki kepadamu, tidak bisa mereka memberikan manfaat dan rezeki kepadamu kecuali apa yang sudah dituliskan oleh Allah kepadamu. Tak bisa. Jadi kalau ada tabur kampung ni berah apa? Drone tenang mentang drone, kamu tanggung rezeki drone dan berah apa? Drone tenang mentang drone wahai Ethiopia, dibantu oleh PBB, UNICEF dan lain sebagainya. Tak bisa kata Allah. Kalau sudah saya katakan kun fayakun kata Allah, kecuali mereka itu mau beribadah lagi kepada Allah. Mereka patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala alaihim tayran ababil ya. Maka kami kirim kepada mereka tayran ababil. Jadi tayran ababil itu apa? Apa ababil yang tu ile ababil ya. Ya, nya ababil lebih je. Nah, lun dengar-dengarnya dari jemaah lun tanya ababil yang tu lagi ticemnya walet tu apa? Pada depuran. Jadi ababil itu ada beberapa versi tafsiran. Dalam tafsir Ibnu Abbas apa kata beliau? Khurtumuhu ka khurtumit tuyur. Dia punya paruh seperti paruh burung. Tetapi dia punya kaki, ya, wa arjuluhu ka akafil kilab, seperti kaki anjing. Ya. Jadi burung paruhnya seperti burung, tetapi kakinya seperti kaki anjing. Ya. Inilah yang dikatakan dengan burung ababil. Satu. Yang kedua, tayrun bainas sama'i wal ard. Ada burung itu di antara langit dan bumi. Ini dalam tafsir Al-Baydawi. Ta'ash'asha wa tafarrakha. Dia itu bersuara, bertelur, kemudian beranak terus, Pak. Makin lama makin banyak. Makanya ketika dilihat oleh orang Arab, makin lagi, Pak. Ya, dua. Yang ketiga, tayrun khudrun adalah seekor, ini riwayat yang ketiga, Pak. Ya. Ini utama lagi riwayat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj nanti kalau kita lihat kenapa berbeda-beda? Ada yang mengatakan Nabi Muhammad berada di samping Ka'bah. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad berada di Baitu Ummu Hani. Ini mana yang benar ini? Semua benar dengan riwayat yang berbeda. Karena ada nanti riwayat Abdullah bin Mas'ud, ada riwayat Jabir bin Abdullah, ada riwayat Abi Hurairah, ada riwayat Anas bin Malik, ada riwayat Anas bin dari hadis dari Abu Zar ya. Kan berbeda-beda. Ini begitu juga. Jadi tayrun khudrun, ada burung hijau yang keluar dari laut. Laut mana itu, Pak? Laut Merah. Jadi Mekah kan disampaikan Laut Merah. Keluar dari Laut Merah, apa kata penafsir itu? Orang Arab belum pernah melihat burung itu sebelumnya. Dan setelah kejadian Ashabul Fil, tidak melihat juga burung itu. Jadi hantai kalian dicimim, Pak. Maka menyogejuk contoh. Bagaimana contoh? Hana contoh. Ya. Yang lagi buah khuldi dan buah khuldi. Buah khuldi hana aja, hana napaknya buah khuldi.
Yang menyo contohnya, jeci dengan nejak dia bukan hai. Na ticim ababil tak kok. Ceritanya ticim ababil. Mui tipu dan mai. Hai nejuk ticim ababil tak kok. Atau jak Jakarta ni, atau ho jak ni luar negara. Ada burung ababil ni, mengawaknya memang. Jadi artinya ababil itu tidak pernah ada lagi sampai sekarang. Seperti tafsir Ibnu Abbas tadi, kakinya seperti kaki anjing. Tapi paruhnya seperti paruh burung. Ya. Jadi itu untuk apa seperti itu? Supaya dia bisa membawa batu sijil, batu dari neraka tadi, Pak. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, tarmihim bihijaratin min sijil. Ya. Tarmihim. Jadi saya pernah ketemu dengan seorang urun Tuhan. Belum tanya, "So nandron, Pak?" Tarmihim. Kepala, bukan tarmihim. Nianna dalam Al-Qur'an apa? Ada dalam Al-Qur'an itu. Budoy lu mengahilun. Nyan tu arti hom pokoknya tarmihim nandun. Tarmihim namanya, Pak. Lu mengahilun sambunglah baca tu, Pak. Nyan tanggungnya. Tarmihim bihijaratin min sijil mengahilun. Jadi artinya burung itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ashabul Fil untuk apa? Tarmihim bihijaratin min sijil, untuk melempar batu-batu yang berasal dari Jahannam. Makanya di dalam sejarah itu, batu Jahannam itu 2 kali diambil oleh Allah dan dihancurkan umat manusia itu, Pak. Ini kejadian yang kedua. Kejadian yang pertama itu adalah kaum Nabi Lut alaihissalam yang membangkang kepada Nabi Lut. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Ketika kampung Sadum itu sudah dibalik oleh Allah, dihantam ke bawah, kemudian diturunkan lagi hujan batu. Ya, hujan batu dari sijil. Tapi sebagian penafsir mengatakan memang betul ada batu panas di situ, Pak. Mereka mengatakan ini adalah batu yang berasal dari larva. Mereka mengakui kalau itu bukan batu biasa, tapi mereka karena tidak mengimani Al-Quran, ini peneliti-peneliti barat, maka mereka mengatakan ini pan hebatnya yang oleh. Oh, ini batu ini dari bawah, Pak, dari dunia, dari dari perut bumi. Dia muntahkan ke atas sehingga kaum yang tinggal di atas itu ke bawah, batu itu menjadi ke atas. Ini karena mereka tidak baca Al-Quran. Di Al-Quran bukan seperti itu diungkapkan. Jadi di Al-Quran itu diangkat kampung itu, dihantam ke bawah, kemudian baru fa'amtarna alaihi hijaratan min sijil. Ini adalah sijil yang kedua. Jadi yang diambil dari neraka dimusnahkan ashabul al-fil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi kalau tafsir-tafsir model seperti ini, tasbih perumpamaan. Perumpamaan diumpamakan seperti daun yang dimakan oleh ulat. Apa maksudnya ini, Pak? Kalau kita melihat perumpamaan seperti ini bagusnya kita merujuk ke dalam tafsir Zamakhsyari. Kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Ashur. Kenapa Zamakhsyari? Imam Zamakhsyari melalui pendekatan balaghah, pendekatan nahwu saraf. Jadi dalam tafsir beliau nahwu saraf balaghah. Dalam tafsir Zamakhsyari begitu juga. Tafsir Al-Kasyaf. Jadi artinya ketika beliau melihat ini, beliau menafsirkan sesuai dengan tasbih, ini perumpamaan. Ini perumpamaan apa ini, Pak? Kalau kita lihat kan biasa saja. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka seperti ulat yang dimakan oleh daun dimakan oleh ulat. Padahal begini. Kalau daun dimakan oleh ulat, kan sudah sudah kuning, Pak. Setelah itu jatuh daunnya. Ini yang dimaksud dengan ka'asfim ma'kul, boleh bacanya boleh dua, ma'kul dan makul ya. Jadi yang dimaksud di sini, orang itu ketika turun batu neraka itu karena panas sekali, kulitnya melepuh kulitnya. Jadi kulitnya melepuh. Yang kena di kepalanya langsung mati waktu itu. Yang tidak kena di kepalanya karena saking panasnya kulitnya melepuh, ketika habis melepuh mereka jatuh. Sebagaimana jatuhnya daun ketika sudah dimakan oleh ulat, ketika habis dimakan maka daun itu akan copot dengan sendirinya. Ini begitu juga. Tulung-tulung rontok geroma. Ini seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makanan orang yang berada di dalam neraka. Jadi makanan mereka itu apa? Makanan mereka ghislin. Ya. Ghislin itu apa? Ghislin itu sebagian penafsir mengatakan adalah nanah yang keluar dari tubuhnya, nanah dan air. Kenapa keluar nanah dari tubuhnya? Karena neraka itu panas sekali. Makanya saking panasnya maka tubuhnya ini seperti berminyak. Inilah makanan mereka, Pak. Ini yang dia makan, Pak. Ini ghislin namanya. Dalam satu tafsir lagi, nanah kental yang keluar dari tubuhnya. Jadi la ya'kuluhu ilal khati'un. Ghislin itu dimakan oleh mereka. Jadi dimakan nanah itu. Ya. Dalam satu tafsir lagi, ghislin itu bukan nanah tetapi zakum. Jadi buah zakum. Yang buahnya itu seperti kepala syaitan.
Mengenai hantu negara syaitan ni banyak makanan ule lagi syaitan pahan yo ni Pak. Ule baknya lagi syaitan, ule buah-buahan itu seperti syaitan Pak. Inilah makanan orang neraka. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Begitu pula gambaran di dalam Al-Qur'an ketika penduduk neraka minta minuman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika minta minuman, yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Jadi air ketika diminum saking panasnya air itu, muka mereka itu meleleh semua. Ya. Sebagaimana ikan mau dipanggang, api nak kena api di bawah, Pak. Ya, bahkan bara di bawah, Pak. Tetapi ikan ini sudah mengeluarkan minyak. Minyak sudah keluar, Pak. Habisnya dah gosong, kita balik lagi, Pak. Keluar minyak lagi. Begitulah keadaan seorang ketika berada dalam neraka. Jadi artinya dia terus keluar minyak. Beginilah keadaan orang-orang ashabul fil ketika dilempar batu sijil oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahum ka'asfim ma'kul atau faja'alahum ka'asfim ma'kul. Boleh dua bacaannya. Ada pertanyaan? Kami persilakan. Ya. Bismillah. Pada waktu itu Nabi Muhammad dan Ka'bah itu telah banyak dan banyak pahala. Ya. Apa hikmahnya sehingga Allah memberi pertolongan seperti dasar? Sedang sekarang Ka'bah ini kita lihat kalau kita di sana ada yang judi, Ya. ada orang kawat gitu. Tapi pertolongannya tidak nampak. Iya. Artinya maksiat di situ dibuat ya. Sebenarnya memang pertama sekali dibuat Ka'bah itu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail, itu dalam Al-Qur'an itu. Dulu pondasi Ka'bah itu sudah ada. Ini tafsiran surah Al-Baqarah. Artinya apa? Dulu memang untuk tempat ibadah itu. Ya. Dulu itu kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, merujuk ke dalam tafsir Al-Baitawi, dulu ketika pertama sekali Ka'bah itu untuk tawafnya para malaikat. Ya. Tawafnya para malaikat. Jadi di situ disebutkan al-malaikah yatufuna haulal Ka'bah. Mereka bertawaf. Setelah Ka'bah ini hancur, maka malaikat semuanya malaikat termasuk iblis di situ, Pak. Mereka pergi ke langit ketujuh. Ya, mereka ke langit ketujuh. Sehingga mereka beribadah di langit ketujuh. Mereka beribadah kemudian tawaf di langit ketujuh. Ini pondasinya sudah hancur. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Sama-sama didirikan kembali oleh dengan tujuan apa? Untuk beribadah. Kenapa orang Arab itu meletakkan patung-patung di situ? Apakah mereka tidak tahu kalau itu didirikan pertama sekali oleh kakek mereka itu Nabi Ibrahim untuk beribadah? Kenapa mereka taruh patung di situ? Bahkan patung ada 360. Yang terbesar itu 3. Latta, Uzza, Manat. 3 ini tidak berada di dalam Ka'bah, tidak berada di luar Ka'bah, tetapi di luar ini. Jadi Latta patung besar antara Mekah dan Taif. Patung besar. Memang orang ini, Pak. Uzza itu di lembah Nakhlah. Itu pohon kayu, 3 pohon kayu. Manat itu di antara Mekah dan Madinah, sebuah batu besar. Kemudian patung yang lain, tidak patung yang lain di sekitar Ka'bah. Ditanya oleh orang-orang lain, "Kenapa kamu buat patung?" Ya, Pak. Setelah kamu buat, kamu makan lagi patung itu. Kenapa buat patung? Apa dijawab oleh mereka itu? Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami buat ini sebagai perantara saja untuk beribadah kepada Allah. Artinya mereka meyakini Allah, bukan tidak meyakini, Pak. Artinya mereka buat patungnya pekatun rawaknya bukan patung, Pak. Pekatun rawak bukan patung. Apakah pada masa Nabi Nuh alaihissalam, apakah mereka yang pergi ke kuburan itu bukan orang beriman? Orang beriman. Mereka itu dulu meninggal, ada 3 ahli ibadah yang meninggal dunia. Jadi makanya mereka mendatangi ahli ibadah itu. Akhirnya apa? Gara-gara syaitan membisikkan mereka, ini yang kamu datangi kan sudah tidak ada lagi. Bagusnya kamu buat patung saja. Jadi setiap datang kamu teringat kepada dia. Akhirnya apa? Akidah mereka dirubah. Akhirnya mereka menyembah patung. Pak. Jadi artinya Ka'bah itu sebenarnya kemuliaan Ka'bah tidak bisa diotak-atik dengan yang lain, Pak. Ipeganya. Cuma ketika Nabi Muhammad lahir, innal batila ayat sebelumnya
wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika itu dihancurkan semua patung-patung itu. Dan Rasulullah menyuruh kepada Khalid bin Walid, kamu pergi ke sana, ke lembah Nakhlah, kamu pergi ke sana, hancurkan semua patung itu. Tidak ada alasan lagi kamu ingin dekat dengan Allah, hanalah thanliya. Kalau ingin dekat sama Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya keberadaan itu tidak bisa berubah. Untuk ibadah tetap untuk ibadah, tidak bisa berubah. Tidak bisa diotak-atik oleh orang lain, ini tidak bisa diotak-atik. Contoh begini. Jadi kita memang ngomong tentang Bali. Bali itu kebudayaan mereka apa? Mereka jak kena pakaian menteng legenya nembak Bali. Walaupun orang negara lain truk kenan, kebudayaan mereka tidak bisa dirubah, sedikit pun tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Kemudian apa tempat ibadah mereka? Mereka tetap pergi tempat ibadah mereka buat itu, tidak bisa dirubah oleh orang lain. Artinya apa? Masih asli, tidak bisa dirubah. Nya gedanya hana ija urang lain robah lo, ija urang lain robah lo, urang lain robah lo. Ai tipe yang pegang mati kan urang kampung urang luar. Urang luar ya robah aturan-aturan. Ai berubah. Artinya apa? Orang luar truk kenan kan merubah dro gara-gara aturan kan, Pak. Urang luar ya robah aturan luar. Tinggal pegat binoi, pegat bidi macam-macam, Pak. Jadi sebenarnya Ka'bah itu memang untuk tempat ibadah, Cuma mereka saja yang buat apa seperti itu. Karena dari dulunya memang para malaikat di situ memang tawaf ya. Para malaikat tawaf dan beribadah di situ. Jadi makanya atas kemuliaan Mekah itulah, Ka'bah itulah. Maka di situ kan Nabi Ibrahim kan berdoa, Pak. Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi Allah, saya meletakkan anak saya, istri saya di sebuah lembah, tidak ada apa-apanya. Jadi tolong ya Allah, orang-orang itu semua datang kemari ya Allah. Kan sekarang kan sudah ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua datang ke situ, Ya, demikian. Ada yang lain? Kalau ya cukup ya. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.